Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurang Mutakin. Di sini saya akan membuat video edukasi terkait bahaya atau dampak negatif rokok bagi tubuh manusia, terutama pada remaja. Karena pada saat ini rokok telah menjadi tren di kalangan remaja, sehingga jumlah orang yang merokok khususnya remaja di Indonesia ini mengalami peningkatan. Di Indonesia jumlah perokok remaja mencapai angka 19 hingga 29% di tahun 2019 sampai 2021. Angka ini bisa dibilang cukup tinggi untuk jumlah remaja yang merokok. Walaupun pemerintah juga sudah membuat kebijakan terkait pengendalian tembakau dengan mewajibkan semua produk tembakau wajib memberikan seperti peringatan tentang kesehatan serta larangan untuk menjual kepada anak di bawah usia 18 tahun. Namun faktanya masih banyak anak-anak bisa membeli produk-produk rokok di toko-toko maupun di minimarket. Namun juga fakta di lapangan, jumlah remaja yang mengkonsumsi atau menggunakan rokok itu masih sangat banyak. Bisa dilihat di seperti warung kopi-kopi pinggir jalan itu banyak isinya remaja-remaja, bahkan anak di bawah usia umur di bawah 18 tahun juga banyak. Dan Indonesia juga menunjukkan rokok remajanya masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kemudian penggunaan tembakau yang ada pada rokok juga memiliki resiko yang serius terhadap kesehatan manusia. Datanya juga ada lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan tembakau. Bahkan menyebabkan kematian di seluruh dunia, menyebabkan kematian dini hingga mencapai 70% kematian yang terjadi pada remaja. Kemudian dalam rokok juga terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin, kemudian dan bahan zat-zat lainnya yang dapat menyebabkan kanker, kemudian menyebabkan permasalahan pada organ-organ tubuh. Dan juga dalam rokok itu ada salah satu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan kepada penggunanya, yakni zat adiktif, di mana zat adiktif tersebut ketika suatu perokok aktif tidak, misalnya ketika selesai makan kemudian beliau tidak menghisap atau mengkonsumsi rokok, maka mulutnya itu terasa kayak nggak enak gitu, karena ya itu tadi pengaruh dari zat adiktif yang ada pada rokok yang kemudian menyebabkan ketergantungan dan kecanduan kepada penggunanya. Selanjutnya, dampak rokok itu tidak hanya dampak negatifnya itu tidak hanya bagi rokok itu sendiri, namun juga orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok itu juga akan mengalami dampak negatif juga, seperti gangguan kesehatan yang ada biasa terjadi itu, seperti gangguan kesehatan atau masalah kesehatan pada pernafasan, pada saluran pernafasan, seperti asma, kemudian bronkitis. Dan akhir-akhir ini tuh muncul juga rokok elektrik sebagai pengganti rokok tembakau yang biasa digunakan. Dengan kemunculan rokok elektrik ini menyebabkan para remaja malah semakin banyak mengonsumsi rokok tersebut, karena dari segi harga juga lebih hemat dan rokok tersebut itu mempunyai varian rasa yang bermacam-macam, sehingga remaja lebih tertarik untuk mengkonsumsi rokok tersebut. Dan meskipun juga rokok elektrik ini dianggap sebagai alternatif pengganti rokok yang aman,
tapi juga mempunyai resiko dan dampak negatif yang bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu penting bagi semua orang yang mengkonsumsi atau pengguna rokok untuk memahami bahwa semua bentuk rokok dalam bentuk hal apapun itu juga mempunyai potensi bahaya atau dampak negatif bagi tubuh manusia dan perlu dihindari agar tidak digunakan. Untuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan penyuluhan yang melibatkan berbagai macam pihak, salah satunya yakni kerjasama antara keluarga dan orang tua. Dalam hal ini, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan contoh positif dan seperti mengedukasi anak-anak mereka terkait tentang bahaya dan atau risiko merokok, dan juga diharapkan untuk orang tua yang biasa melakukan merokok untuk tidak membiasakan merokok di depan anak, karena pada suatu saat nanti jika anak tersebut tumbuh besar, maka dia akan melihat kebiasaan orang tuanya dan kemudian akan meniru perbuatan tersebut. Karena pada anak biasa muncul rasa penasaran, sehingga suatu saat nanti pasti akan mencoba apa yang dilakukan seperti orang tuanya tersebut. Kemudian untuk peran sekolah dalam pencegahan ini bisa melakukan atau menyelenggarakan program edukasi yang menginformasikan tentang bahaya atau dampak negatif rokok tersebut, dan diadakannya penyuluhan dari pihak keluarga dan pihak sekolah ini diharapkan nantinya akan ada remaja yang mengetahui bagaimana dampak dari rokok tersebut, sehingga mendorong remaja untuk mengurangi rokok mulai dari jika biasa sehari habis 12 batang, kemudian besoknya dikurangi menjadi 9 dan seterusnya hingga berhenti total. Mungkin itu saja video edukasi saya terkait bahaya atau dampak negatif rokok bagi kesehatan tubuh manusia, khususnya remaja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.